Shalom, selamat pagi saudara sekalian. Welcome to Devotion Gereja ICC Bandung. Selamat merayakan hari kematian Tuhan Yesus Kristus. Hari ini hari Jumat Agung, saudara. Hari ini kita akan diingatkan kembali betapa ada Tuhan yang luar biasa mengasihi kehidupan saya dan saudara. Dan hari ini, mari kita sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Judul Devotion pagi hari ini adalah Satu Kali Untuk Selamanya. Mari kita baca Yohanes 19 ayat yang ke-30, saudara. Saya akan membacakan buat saudara. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, "Sudah selesai." Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara terkasih, pada pagi hari ini saya akan membagikan tentang perkataan Tuhan Yesus terakhir kali sebelum dia menyerahkan nyawanya, yaitu kata "sudah selesai". Kita tahu bersama kata ini sering sekali beredar di masa-masa atau musim-musim sebelum perayaan Jumat Agung, atau pada perayaan Jumat Agung kita sering mendengar khotbah tentang kata "sudah selesai". Tapi tahukah saudara, di balik kata "sudah selesai" ini menyimpan makna yang besar dan luar biasa dampaknya buat kehidupan saya dan saudara. Kata "sudah selesai" dalam bahasa Inggris memakai kalimat "it is finished". Kemudian di dalam bahasa Yunani, ini yang sangat unik saudara, memakai kata tetelestai. Kata tetelestai memakai struktur kalimat yaitu perfect tense, saudara sekalian, yang berarti suatu tindakan di masa lalu yang hasilnya atau dampaknya masih berlaku sampai hari ini, sampai saat ini. Jadi ketika Tuhan Yesus mengatakan sudah selesai di kayu salib, makna sudah selesai itu sudah pernah terjadi, tetapi dampak dan hasilnya masih berlaku sampai hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Saudara sekalian, kematian Tuhan Yesus di kayu salib ketika dia berkata sudah selesai, itu berarti Tuhan Yesus telah menyelesaikan banyak sekali pekerjaan. Banyak pekerjaan-pekerjaan besar dan indah yang telah dikerjakan di kayu salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan pagi hari ini saya akan membagikan dua hal yang dapat kita pelajari bersama-sama sehingga kita dapat terus bertumbuh di dalam Tuhan. Tentang kata tetelestai. Hal yang pertama adalah ketika Tuhan Yesus berkata sudah selesai, perbuatan dan pekerjaan apa yang sudah selesai? Salah satunya adalah yang pertama, pendamaian. Mari kita baca bersama-sama dalam 2 Korintus 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Saudara terkasih, dosa telah merusak manusia sehingga manusia mengalami yang namanya kerusakan total atau total depravity, saudara. Total depravity adalah keadaan manusia tidak lurus, bengkok, dan tidak berkenan di hadapan Allah. Kerusakan ini telah meluas sampai ke seluruh aspek kehidupan manusia sehingga membuat manusia tidak lagi layak di hadapan Tuhan yang Maha Kudus. Dosa adalah perbuatan yang menjauhkan kita dari Tuhan yang kudus. Dosa adalah perbuatan melawan Allah. Dan dosa adalah pemberontakan terhadap Allah. Dan kita tahu bahwa dosa mendatangkan murka Allah bagi kehidupan manusia. Murka Allah itu bukan seperti hilangnya pengendalian kemarahan yang liar seperti yang kita familiar, tetapi di sini murka Allah adalah sebagai reaksi dari kekudusan Allah, karena Dia adalah Allah yang Maha Kudus. Saudara terkasih, berbicara tentang murka Allah itu ada karena dosa betul-betul membawa manusia ke dalam kerusakan yang total. Jadi, perkara tentang murka Allah adalah meredakan murka Allah adalah satu perkara yang harus. Mengapa? Supaya manusia tidak terus-menerus masuk ke dalam kehancuran. Supaya manusia luput dari kebinasaan kekal. Nah, saudara terkasih, bagaimanakah meredakan murka Allah? Jawabannya adalah melalui kematian Tuhan Yesus Kristus yang kita peringati hari ini. Pengorbanan Kristus telah meredakan murka Allah. Ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus itu meredakan murka Allah, karena Tuhan Yesus menjadi korban penebusan di hadapan Allah yang sempurna. Sehingga ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib, apa yang terjadi? Terjadi adalah
korban penebusan yang sempurna itu membawa pendamaian bagi saya dan saudara. Akhirnya Allah memalingkan wajahnya kembali kepada manusia. Manusia dibenarkan, manusia menjadi layak berdiri di hadapan Allah yang Maha Kudus. Kemudian Allah menempatkan kembali kita di dalam rancangannya. Kemudian kita masuk di dalam kesatuan dengan Allah. Terjadilah pendamaian, di mana dipulihkannya keharmonisan antara Allah dengan manusia, di mana terjalin kembali keharmonisan, terjadi pendamaian antara Allah dengan manusia yang berdosa. Jadi saudara terkasih, tetelestai mengandung salah satu maksud bahwa pendamaian antara Allah dan manusia sudah selesai terjadi sampai selamanya. Itu hal yang pertama, saudara, yang dapat kita belajar dari kata sudah selesai ketika Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kemudian hal yang kedua, mari kita belajar bersama-sama karya Kristus di kayu salib ketika berkata sudah selesai atau tetelestai. Itu bukan hanya tentang membawa pendamaian, tetapi juga tentang pengampunan dosa. Hal yang kedua adalah pengampunan. Kita tahu manusia jatuh ke dalam dosa, terjadi kerusakan total yang luar biasa, sehingga manusia terhilang dari Allah, jauh dari Allah. Dan ketika Kristus mati di kayu salib dan berkata sudah selesai, yang sudah selesai salah satunya adalah penghapusan dosa saya dan saudara telah terjadi. Pengampunan adalah tindakan sah dari Allah di mana Tuhan mengangkat semua tuduhan dan resiko-resiko dosa yang ada di dalam manusia berdosa sehingga kita layak di hadapan Tuhan. Itu terjadi karena sistem penebusan yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus adalah sistem penebusan yang sah. Jadi ketika Kristus mati di kayu salib, penebusan Kristus itu seperti alat pembayaran yang sah, yang seharusnya sehingga dosa-dosa saya dan saudara diampuni dan dibereskan oleh Kristus sendiri. Sehingga kita berdiri di hadapan Tuhan, kita disucikan, kita dipulihkan, dan kematian Kristus sah mengampuni setiap dosa saya dan saudara. Jadi saudara, status kita saat ini adalah sebagai orang-orang yang sudah diampuni oleh Tuhan. Kita sebagai orang-orang yang dikasihi, diampuni, ditebus dengan sempurna melalui kematian Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita bukan lagi orang-orang terhukum. Efesus 1 ayat 7 berkata, mari kita baca bersama-sama. Sebab di dalam Dia, oleh darahnya, kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Jadi saudara terkasih, hari ini adalah hari yang bersukacita buat kita. Karena kita hidup di dalam kekayaan kasih karunia Tuhan. Kita bisa bermegah di dalam pengampunan Tuhan, bahwa Tuhan telah mendamaikan kita dengan Dia, sehingga kita bisa masuk ke dalam rancangannya, kita bisa masuk dalam rencana-rencana Tuhan yang agung. Kemudian kita adalah orang-orang yang telah diampuni oleh Tuhan, sehingga kita semakin hari semakin bisa mengenal Dia, hidup dalam takut akan Tuhan, dan kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Saudara sekalian, pada pagi hari ini saya mau bertanya, bagaimana dengan kehidupan saudara saat ini? Apakah saat ini ada di antara saudara yang sedang tenggelam di dalam dosa, meninggalkan Tuhan, menjauh dari Tuhan, hidup di dalam dosa-dosa aktif yang kita sudah tahu itu mendukakan hati Allah? Maukah saudara pada saat ini mengambil satu komitmen yang baru bertepatan dengan Jumat Agung, kematian Tuhan Yesus Kristus? Maka saudara meninggalkan cara hidup yang lama dan datang kepada Kristus, menyerahkan kehidupan kita kepada Kristus dan hidup di dalam pertobatan, karena kita percaya Tuhan sudah mengampuni dosa-dosa kita. Amin saudara. Dan pada Jumat Agung kali ini juga ada satu panggilan buat saya dan saudara. Kalau kita sudah didamaikan oleh kematian Kristus dan kita juga telah diampuni dosanya oleh Tuhan, bagaimana dengan panggilan kita untuk berdamai dan mengampuni orang lain? Ini panggilan kita sebagai orang percaya di hari ini, hari Jumat Agung.
Marilah kita berdamai dengan orang lain, kita juga mengampuni orang lain. Orang-orang yang sudah menyakiti kita, orang-orang yang sudah merugikan kita, orang-orang yang sudah membuat kita susah, dan mungkin di dalam hati saudara menyimpan dendam, menyimpan kebencian, menyimpan kemarahan dan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka saudara mengizinkan Roh Kudus melembutkan hati kita semua, dan kita mulai melepaskan pengampunan sama seperti Tuhan yang sudah melepaskan pengampunan buat kehidupan kita. Mungkin tidak mudah, tapi saya percaya Roh Kudus akan memampukan kita dan memberikan hikmat-hikmat yang baru, sehingga kita dengan penuh sukacita hidup damai dengan orang lain, dan kita memberikan pengampunan, memaafkan apa yang orang lain telah lakukan kepada kita. Saya akan bacakan satu ayat terakhir, saudara sekalian, Efesus 4 ayat 30 sampai 32. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikianlah pula kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Kita dengar baik-baik, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Hari ini adalah hari yang bersukacita kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Kristus, bahwa kita adalah orang-orang yang telah didamaikan dengan Allah, dan kita adalah orang-orang yang telah ditebus dosanya, telah menerima pengampunan, kemurahan, dan kasih karunia dari Tuhan. Maka saudara pada hari ini memakai hari ini untuk melepaskan pengampunan kepada orang-orang lain yang telah menyakiti kita, yang telah berbuat jahat kepada kita, yang telah merugikan kehidupan kita. Dan kita bersama-sama berdoa bahwa kita percaya Tuhan Yesus memberikan kemampuan kepada kita untuk hidup damai dan melepaskan pengampunan kepada orang lain. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama, saudara. Tuhan Yesus, ini sukacita kami pada hari ini, bahwa kami merayakan kematian Tuhan Yesus Kristus Jumat Agung hari ini dengan penuh dengan sukacita. Kami percaya kami adalah orang-orang yang telah diperdamaikan dengan Tuhan. Kami telah hidup di dalam rancangan Tuhan. Tuhan memalingkan wajahnya kembali kepada kami. Kami diterima, kami dibenarkan, kami dilayakan, kami disucikan oleh Tuhan. Dan kami juga adalah orang-orang yang bersukacita karena kami ditebus oleh Tuhan Yesus sendiri. Kami adalah orang-orang yang telah menerima pengampunan di dalam Kristus. Dan saat ini Tuhan, ada komitmen pribadi yang kami mau pakai momen ini untuk hidup damai dengan orang lain. Kami mau mengampuni dan melepaskan pengampunan kepada siapapun yang telah bersalah kepada kami, yang telah merugikan kami, yang telah menyakiti hati kami. Mungkin sudah sekian lama, bertahun-tahun, tapi saat ini kami berdoa, biar Roh Kudus melembutkan hati kami, biar firman Tuhan dan kebenarannya bertakhta di hati kami. Dan saat ini Tuhan, kami melepaskan pengampunan untuk siapapun yang telah melakukan hal yang tidak baik di dalam hidup kami. Terima kasih untuk hari ini Tuhan. Kami bersukacita di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya, mari kita sama-sama katakan amin. Demikian devotion pada pagi hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.